Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang muamalah. Sebelumnya, perkenalkan saya Diana Pitavini dengan NPM 0132. Saya Nabila Rahmawati dengan NPM 0133. Saya Anis Aulia Adisti dengan NPM 0134. Saya Hanifatul Husna dengan NPM 135. Yang pertama, pengertian muamalah. Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan mudorot kepada orang lain. Dalam pengertian luas, muamalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan dunia dalam pergaulan sosial. Next. Dasar hukum muamalah. Yang pertama yaitu ada Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Alladzina ya'kuluna ribba wa la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatkhabatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa akhallallahu bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatam mir rabbi fa'antaha falahu ma salah wa amruhu ila Allah wa man adza faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang berarti orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang selanjutnya ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang bunyinya yaitu, Ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallahi wala syahral harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza qalautum fastadu wala yajrimannakum syananu qaumin ang saddukum anil masjidil haram ang ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan kalai hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang selanjutnya ada ijma'. Ijma' yaitu menurut ulama fikih Syafi'i setuju bahwa jual beli diperbolehkan karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa orang lain. Kebutuhan manusia untuk melakukan transaksi jual beli sangatlah penting dan transaksi jual beli memungkinkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan orang lain tanpa melanggar batas-batas syariah. Selanjutnya, Selanjutnya ada rukun dan syarat muamalah. Rukun muamalah ada 3. Yang pertama ada ijab dan qabul ijab. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli akid. Yang ketiga ada mauqut alaih. Syarat orang yang melakukan akad. Dalam syarat ini, orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa unsur, yaitu 1. Berakal. 2. Orang yang melakukan akad adalah orang lain, bukan orang yang melakukan penjualan. Yang selanjutnya ada jenis muamalah. Al-Fikri dalam bukunya Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Al-Abadiyah wa Al-Adabiyah menjelaskan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada muamalah Al-Madiyah adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Hal ini membuat sebagian ulama berpendapat bahwa al-mu'amalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebedaan karena salah satu unsur muamalah adalah benda, baik benda halal, haram, dan syubhat. Begitu juga sifat-sifat lain dari benda tersebut sehingga dapat mempengaruhi keabsahan sebuah transaksi. Terus yang kedua adalah al-mu'amalah al-adabiyah, adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Jujur, amanah, jelas, tanpa paksaan merupakan instrumen yang sangat mempengaruhi perjalanan kesuksesan transaksi. Hal ini dapat dikategorikan dalam hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi. Dari kesimpulannya, yaitu yang pertama adalah muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Terus yang selanjutnya ada jual beli adalah akad yang dibolehkan menurut Al-Quran surat Ijma' para ulama dari segi hukum jual beli yang sah diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh syara'. Yang ketiga yaitu rukun muamalah ada 3, yaitu ijab dan qabul. Terus penjualan dan pembeli akid, mauqut alaih
Terus yang keempat, syarat orang yang telah melakukan akad dalam syariat ini, orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi beberapa unsur, yaitu berakal. Kegiatan jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil yang belum memiliki akal dan orang yang gila. Hukumnya tidak sah. Yang selanjutnya ada orang yang melakukan akad adalah orang lain. Yang kelima yaitu jenis-jenis muamalah ada dua, yaitu al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang berkonsentrasi pada kajian objek transaksi. Yang B, al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari aspek adab dan tata aturan transaksi. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.